warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriana Amstianingsi dengan NIM 41114180117 dan teman saya. Perkenalkan, saya Istiqomah Barwati dengan NIM 411141818. Dalam video kali ini, kami akan mengambil topik tentang Cummins clustering yang diimplementasikan pada kasus yang berjudul percobaan Cummins untuk inisialisasi pada dataset digit tulisan tangan. Dalam hal ini, kita akan membahas tentang pendahuluan dan tujuan, kemudian metodologi, kemudian hasil penelitian. Pendahuluannya terdapat dua jenis metode pembelajaran. Yang pertama unsupervised learning dan supervised learning. Unsupervised learning yaitu pelatihan data yang tidak berlabel atau tidak dilatih. Sedangkan supervised learning yaitu pelatihan data yang berlabel atau dilatih berdasarkan data target. Untuk contoh supervised learning yaitu ada klasifikasi dan regression. Sedangkan unsupervised learning yaitu clustering dan asosiasi. Clustering itu sendiri adalah metode klasifikasi penting tanpa pengawasan yang membagi data ke dalam kelompok yang berbeda berdasarkan beberapa metrik kesamaan. Sedangkan Cummins yaitu merupakan metode yang meningkat untuk pengelompokan data dan banyak digunakan dalam aplikasi yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui perbedaan performa dengan membandingkan tiga strategi awal untuk Cummins, yaitu untuk hasil, running time, dan kualitas hasil. Nah, di sini itu ada tiga metode. Yang pertama metode partisi acak, yaitu memilih K centroid awal untuk secara acak dan K adalah perkiraan jumlah cluster. Kemudian menghitung jarak antar titik dan centroid awal dan jarak-jarak dapat dihitung. Dan jarak rata-ratanya dapat dihitung. Kemudian diselesaikan centroid pengelompokan dan menghitung ulang jaraknya. Nah, kedua langkah ini berjalan secara iteratif hingga menemukan jarak rata-rata minimum yang artinya K centroid adalah pusat pengelompokan. Yang kedua, Cummins++. Cummins++ yaitu algoritma untuk memilih centroid cluster awal yang lebih masuk akal untuk menghindari hasil clustering yang buruk yang ditemukan oleh standar Cummins algoritma. Algoritma ini memilih centroid cluster awal pertama secara seragam dari titik data. Dalam hal langkah iteratif, centroid harus diperbarui berdasarkan dua faktor. Yang pertama, jarak kuadrat, dan yang kedua, proporsi. Probabilitas yang ditarik dari titik yang dekat dengan centroid cluster yang ada. Yang ketiga, Cummins clustering melalui analisis komponen umum atau PCA based Cummins, yaitu menganalisis secara teoritis hubungan antara Cummins, pengelompokan, dan analisis komponen utama atau PCA. Dan menarik kesimpulan bahwa subruang PCA yang lebih kecil tidak hanya berisi solusi global. Selanjutnya itu ada beberapa dataset tulisan tangan yaitu dari angka 0 sampai 9. Nah, sampel digit dalam dataset ini merupakan tulisan tangan dari uji ML yang dapat dilihat di layar. Selanjutnya ada evaluasi kinerja pengelompokan. Itu ada 5. Yang pertama, kelembaban. Kelembaban itu jumlah kuadrat jarak dalam cluster merupakan ukuran kunci untuk mengevaluasi koheren internal clustering. Jumlah jarak kuadrat dihitung antara setiap titik dan centroid terdekat. Yang kedua, homogenitas. Ini kependekan dari homo, yang artinya setiap titik hanya dimiliki oleh sebuah clustering. Yang ketiga, kelengkapan atau singkatannya sebagai COM, yaitu untuk mengukur seberapa baik Cummins algoritma menetapkan semua titik data dengan label yang diberikan ke grup yang sama. Yang keempat, p-measure, yaitu untuk mengukur kriteria harmonik apakah telah memenuhi homogenitas dan kelengkapan. Yang terakhir, koefisien siluet, yaitu untuk menentukan
model yang cocok yang memenuhi clustering. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Dalam percobaan ini, dalam artikel membandingkan kinerja 3 strategi inisialisasi klasik berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas tadi. Nah, untuk yang gambar pertama yang atas itu untuk menunjukkan bahwa 3 strategi 3 Cummins inisialisasi menemukan central cluster yang hampir identik. Selain itu, mereka memiliki akurasi pengelompokan yang sama. Untuk tabel yang bawah, ya tabel 1, itu memberikan hasil evaluasi kinerja clustering seperti yang ditunjukkan pada gambar yang bawah ya. Terus koefisien siluetnya itu sekitar 0,15 menunjukkan ketika algoritma pengelompokan ini berhasil memisahkan titik dataset untuk uji menjadi 10 clustering. Meskipun jarak pemisahnya kecil. Indikator HOMO semua berada pada kisaran 0,0 dan 1,0 dengan nilai mendekati yang berarti hasilnya dapat diterima. Untuk nilai V-min-nya yaitu 0,625, 0,689 dan 0,693 menyatakan bahwa akurasi HOMO berhasil dihitung. Keempat indikator evaluasi ini mengkonfirmasi bahwa ketika algoritma pengelompokan klasik memiliki hasil pengelompokan yang dapat diterima dataset uji. Maka dapat ditarik kesimpulan dalam percobaan ini menunjukkan bahwa ketika strategi Cummins untuk inisialisasi menentukan klaster yang hampir identik dan memiliki akurasi pengelompokan yang sama. Namun strategi Cummins berbasis PCA secara signifikan meningkat seiring waktu berjalan. Selain itu, strategi Cummins berbasis PCA memiliki kinerja yang lebih baik dibanding dengan strategi lainnya, sehingga lebih efektif untuk clustering. Selanjutnya untuk implementasi dengan Python akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekannya ke dalam Python. Di sini saya menggunakan Jupyter. Nah, kita pertama harus melakukan import datanya terlebih dahulu. Nah, di sini datanya tadi kan ada 0 sampai 1 0 sampai 9. Jadi ada 10 digit. Nah, kemudian sampelnya itu ada 1797 dan fiturnya ada 64. Terus yang kedua itu kita akan mendefinisikan benchmark evaluasinya. Nah, di sini kita akan membuat pipeline terlebih dahulu. Terus kita harus mengimpor standard scale. Nah, tujuannya apa sih benchmark evaluation ini? Yaitu untuk membandingkan metode awal yang berbeda pada Cummins. Nah, benchmark ini akan membuat pipeline dengan meningkatkan data menggunakan standard scale. Tadi kan kita sudah menginputkan standar scale-nya. Kemudian yang kedua itu untuk melatih dan pemilihan waktu pipeline. Yang ketiga untuk memperoleh performa clustering berdasarkan metrik yang berbeda. Nah, di sini kita harus mendefinisikan dulu matriksnya dengan label yang benar dan estimatornya. Setelah kita mendefinisikan matriksnya, kita akan menghitung nilai dari siluetnya dari semua dataset yang kita punya. Kemudian di sini kita akan menunjukkan hasil dari perolehan nilainya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke menjalankan program benchmark-nya. Yaitu pertama kita importkan dulu Cummins-nya dan PCA-nya, Principal Component Analysis-nya. Nah, di sini nanti akan menghasilkan perbandingan dari 3 pendekatan yang kita gunakan. Yaitu ada Cummins++, dan random inisialisasi, serta PCA base. Nah, hasil running dari ini kita akan peroleh tabel hasil evaluasi kinerja clustering-nya. Berdasarkan waktu, inersia, HOMO,
kompleks dan Vmin, serta Ari, Ami, dan siluetnya. Untuk hasil ini tadi sudah dijelaskan oleh teman saya pada hasil penelitian. Nah, untuk yang terakhir ini kita akan menampilkan hasil plottingnya. Pertama kita importkan dulu matplotlib.pyplot as plt. Nah, step pertama itu untuk mengetahui ukurannya, peningkatan dan pengurangan dari quality of video. Nah, ini digunakan untuk mengetahui titik dari mesh-nya. Selanjutnya kita akan melihat plot dari decision boundary-nya dengan memasukkan warnanya untuk melihat warna-warnanya. Kemudian ada obtain label untuk setiap poin mesh-nya dengan menggunakan model training terakhir. Terus ini ada meletakkan hasil ke dalam kelompok warna. Jadi nanti hasilnya akan dikelompokkan berdasarkan warna-warnanya. Kemudian ini ada pengelompokan centroid. Jadi hasilnya nanti berupa tanda X berwarna putih yang dikelompokkan berdasarkan centroidnya. Nah, hasil dari runningnya yaitu diperoleh gambar sebagai berikut. Nah, ini tuh hasilnya merupakan proyeksi ke ruang 2 dimensi dan memplot data dan mengelompokkannya di ruang yang baru. Nah, di sini ada 10 pengelompokan. Jadi kita bisa hitung hasil weight X-nya itu ada 10, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, weight X ini dikelompokkan berdasarkan warnanya masing-masing. Misal ini weight X ini pada warna biru, ini pada warna coklat, dan seterusnya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.